laki-laki, ya, yang perempuan, di kita semuanya. Ya, bedakan mana kebutuhan dan mana hawa nafsu. Kalau kebutuhan, Islam akan memberikan toleransi. Misalnya apa? Misalnya kita sedang kelaparan, ya, Islam memberikan toleransi sampai haram pun boleh dimakan. Tapi kalau memang bukan kebutuhan, sudah israf namanya. Qul washrabu wa la tusrifu, ada memilih. Tapi jangan berlebihan, berpakaianlah, berumahlah, berinilah, itu berarti jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan ada unsur hawa nafsu. Hawa nafsu tadi, na'udzubillah, hanya mendorong kita kepada yang sangat memalukan. Dan begitu banyak orang yang berjelembat ke jurang nestabat karena memang hawa nafsunya dituruti. Coba kalau ya sudahlah, mau kemana sih? Kita kan mau menghadap Allah, ya. Kadang-kadang kita lupa, sudah setua kita, sudah usia kita, kadang-kadang masih lupa bahwa kita akan menghadap padanya. Kalau nafsu masih di depan ya Allah, sudah cukup dah. Justru terus tingkatkan ibadahnya, respon panggilan-panggilan Allah yang lainnya itu, yang tadi rukun Islam yang 5 itu. Nah, hawa nafsu ini, ya memang sekali lagi banyak orang dipermalukan karena hawa nafsunya. Ya, tadi Ustaz kita telah menyebutkan ada orang namanya bagus, pakai nama gelar Nabi Al-Amin misalnya. Karena hawa nafsunya di depannya, padahal dia sudah punya rumah mewah, kantor mewah, mobil mewah. Ya Allah, masih saja. Nah, itu kena hawa nafsu didahulukan, artinya malu. Bukan hanya malu dia, malu 7 turunannya. Harus masuk penjara, harus ya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Itu kena hawa nafsu didahulukan. Berapa sih perut kita, berapa sih badan kita, berapa sih kebutuhan kita akan rumah kita, dan seterusnya. Karena banyak, ya, ada di antara jamaah kita juga cerita sama kita, ada banyak orang punya rumah di mana-mana, karena punya semua, tapi nggak pernah dipakai rumah itu, kan? Karena hawa nafsu saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini puasa yang utama dan utama targetnya adalah bagaimana menekan hawa nafsu negatif. Ya, kalau kebutuhan, sekali lagi Islam sampai membolehkan kita menggunakan yang diharamkan. Katakan seperti tadi kita katakan, dalam suasana lapar tidak ada yang kita makan kecuali daging babi, silakan makan, tapi sebatas memang untuk menyambung hidup. Tidak ada minuman kecuali memang air yang ada unsur yang haramnya, silakan minum, tetapi jangan sampai juga berlebihan. Tuh, agama kita luar biasa. Jadi balance, ya, balance. Puasa nih, rame, semarak Ramadan. Tapi kadang-kadang orang kesini masih semarak juga ini, terutama di negara kita. Mudah-mudahan para orang-orang yang memang punya tawaran, punya kesempatan berulang-ulang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, karena memang mereka kesempatannya banyak, Pak. Apalagi orang-orang yang punya jabatan tinggi, katakan anggota DPR pusat, ketua ini, ketua itu sendiri, itu tawaran dan sekali 5 tahun setiap malam tawarannya. Jabatan berdering, tawarannya luar biasa, menggiurkan sekali. Ya, ukur dah. Itu kebutuhan atau hawa nafsu? Kalau kebutuhan, bismillah. Kalau hawa nafsu, ya sudah, cukuplah. Kita kan bukan mau hidup di dunia, ya, kita mau hidup di akhirat, yang tentunya yang kita bawa adalah amalan-amalan yang soleh dan soleh, amalan-amalan yang baik, ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang halal, yang disunahkan, yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini kita respon panggilan Allah untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu negatif kita, jangan sampai kita umbar, dan sampai terus dituruti. Ya. Nah, untuk dia merespon panggilan Allah
Yang panggilan Allah di sini suruh puasa. Puasa di sini bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, ya, terutama hawa nafsu yang terkait masalah-masalah dosa. Yang terakhir dari rukun Islam adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Allah perintahkan kepada kita, Allah panggil Allah wa'adzim kinnasi ketuka wa'adzim kinnasi bil haji ya'tuk rijalan. Ini panggilan Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dipanggil kita semuanya. Ibrahim panggillah, kita sudah dipanggil. Kata di Ustaz Jundan, ya berdoa, jangan lupa yang belum ibadah haji nih. Doa khusus, ya Allah berikan kesempatan pada kami untuk bisa menunaikan ibadah haji, jangan umrah saja. Kalau di Jogja bisa lewat Zamzam Tour, di Jakarta bisa kita cemadani bina bersama. Itu insya Allah, ya, kalau memang kita respon dan kita jawab panggilannya dengan sebaik-baiknya dan penuh ikhlasan, pastilah, pasti doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan pasti bisa kita raih, yaitu janji Allah dan Rasulnya. Innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang memang bertakwa. Nah, ini bertakwanya orang-orang yang merespon panggilan Allah dengan penuh keikhlasan, panggilan Allah dan Rasul yang penuh keikhlasan, keberuntungan yang sangat luar biasa. Nah, itulah bagi Bapak dan Ibu yang baru kita hubungkan dengan rukun Islam yang kelima. Dan tentunya dari sini nanti akan terasa, ya, kalau kaum muslimin merespon panggilan Allah lewat panggilan zakatnya, tapi umat Islam akan berwibawa menjadi orang-orang yang kaya. Umat Islam pun tidak mudah, ya, terbawa dan tergoda oleh rayuan-rayuan dari kaum non-muslimin yang kadang-kadang dengan memberikan bantuan harta, kemudian na'udzubillah mereka dimurtadkan dan ditarik menjadi bukan orang Islam lagi, menjadi guru mereka. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu, kenapanya mungkin capek dan lelah, silakan Bapak dan Ibu sekali lagi sambil menatap ayat-ayat Allah yang terbentang ini, basahi bibirnya dengan talbiyah, basahi bibirnya dengan sholawat, dengan doa, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, yang semuanya itu adalah sangat memberatkan timbangan amal baik kita. Nantinya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ditimbang amal ibadah kita, amalan-amalan kita. Kalau amalan-amalan kita yang baiknya lebih ringan daripada yang buruk, na'udzubillah, na'udzubillah, kita bisa harus masuk dulu ke neraka, na'udzubillah. Makanya beratkan timbangan amalan baik kita. Jangan selalu membaca sholawat, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, ya, seperti yang tadi kita sudah berikan baca bersama-sama. Nah, itu Bapak dan Ibu, sekali lagi silakan antar istirahatnya, antar tidurnya dengan talbiyah dan seterusnya. Demikianlah yang benar dari Allah, yang salah tentu dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampunannya, pada Bapak dan Ibu saya mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.